Setelah 2 minggu saya ada kejadian aneh, yaitu yang saya tempatin itu si pohonnya melintir sendiri. Melintir? Iya, melintir kayak panggal gitu. Kayak hidup mas, kayak gangsing? Iya, kayak gangsing gitu. Buset. Jadi muter gitu. Ternyata saya diliatin ikan itu berubah menjadi kayak pisau gitulah. Jadi kalau tengah malam nih udah mulai redup-redup kita mau sore, ketakutannya banget karena ada apa, suaranya banyak kayak suara apa, kalau istilahnya kuntilanak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Balik lagi di Antara Channel dan seperti biasa masih barengan saya Egrai Repis dalam segmen Ngeri, ngobrol misteri suka atau tidak mereka ada. Pada video kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang nyentrik, asik, dan pastinya obrolannya sangat seru, punya pengalaman mistis yang pastinya bikin kamu tambah ngeri. Siapa dia? Oke, Mas Bejo, apa kabar Mas? Baik. Gini dulu dong. Iya, Oke. sip. Mas, thanks ya udah datang ke Antara Channel untuk berbagi cerita mistisnya. Iya. Oke Mas, sekarang lagi sibuk apa Mas? Nah sekarang kalau dibilang sibuk ya nggak sibuk, dibilang sibuk ya bisa sibuk juga. Gitu, karena kenapa saya ini orangnya kayak freelance gitu. Oh, freelance. Iya. Kalau ada yang ngajak ya berangkat gitu, kalau ada yang nyuruh tidur ya tidur. Jadi kalau freelance itu sekali dapat job duitnya ngeri ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong Mas Bejo ini asli Jawa Barat Mas. Nah, apa asli Jawa karena disebut Mas? Iya, kalau saya dibilang Mas karena saya kebetulan warna kulit saya hitam. Tapi Mas bukan hitam sih sebenarnya mah putih, tapi putih tua Mas. Tapi namanya itu kayak orang Jawa. Terus yang ke satu lagi nama saya kan Jojo gitu. Identik kalau orang Sunda jarang yang namanya Jojo, kan orang Jawa mah O gitu. Nah gitu ceritanya kalau nama saya dibilang Mas itu. Oke, yang pasti nanti Mas Bejo akan bercerita tentang perjalanan spiritualnya ya Mas ya. Tapi boleh nggak Mas diceritain sedikit aja Mas, nanti untuk cerita lebih lengkapnya di belakangan. Nah kalau cerita itu waktu itu tahun 95. Jadi dulu disuruh ke Pangalengan. Lalu di Pangalengan itu ketemu sama juru kuncinya. Sama juru kuncinya disuruh tidur di hutan. Di hutan? Iya, di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan itu ada satu kuburan. Makam lah ya? Iya, makam. Makam yang dikeramatkan itu? Iya, makam yang dikeramatkan itu. Nah, di situ saya tidur. Tidur? Iya, tidur. Ya bukan artian tidur, kita tidur nyenyak. Ya cuma diem gitu, kayak diem gitu, berdikir gitulah. Sampai lamanya hampir 1,5 bulan. 1,5 bulan? Ya. Buset, ngeri teman-teman. Sampai badan saya juga ini namanya jari yang udah nggak bisa digerak-gerakin gitu. Waduh, buset. Oke teman-teman, itu cerita sedikit dari Mas Bejo. Dan nanti untuk cerita lengkapnya, dan buat teman-teman jangan lupa dukung konten kami Antara Channel dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila teman-teman punya cerita mistis, punya cerita horor, bisa langsung boleh email ke Antara Channel atau langsung DM Instagramnya antarachannel.official. Oke teman-teman, dan ini cerita Mas
Bejo. Begini cerita pengalaman saya waktu itu tahun 95. 95 awal saya disuruh pergi ke satu daerah di Bandung, ya tepatnya di Pangalengan. Nah di situ saya ketemu sama juru kuncinya, lalu saya dibawa ke suatu tempat, yaitu ke dalam hutan, lalu disuruh diem. Ya kalau kita bilang tapak ya, Bisa dibilang apa ya Mas ya? tapak kayak gitu. Karena kita disuruh duduk di dalam pohon itu kayak ada rumahnya di dalam gitu, kayak ada kamar gitu. Berarti pohonnya gede Besar, banget ya Mas ya? Gede banget itu pohonnya. Tapi kali Mas, waktu itu Mas berapa orang Mas? Waktu itu semuanya teman-teman saya 11 orang. 11 orang. Iya. Kebetulan waktu itu teman saya yang 10 ya. Yang 10 itu kagak kuat. Cuma dia kuatnya ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Berarti total keseluruhan berapa hari Mas? Jadi kalau saya sendiri, saya ditinggal sendiri tuh di hutan. Nah, dikirain saya waktu itu pasti cuman 1 mingguan lah gitu. Oke. Ternyata saya disuruh di situ sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan? Iya, 1,5 bulan lamanya, sampai badan saya juga udah nggak bisa digerak-gerakin, sampai jari saya juga nggak bisa digerak-gerakin apa-apa, gitu. Nah setelah itu ada suatu kayak apa ya, kayak kalau bisa dibilang kata orang tua ilham gitu, apa petunjuk. Oke. Ya harus pulang gitu. Harus pulang kira-kira jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Itu teh berarti setelah disuruh pulang jam 3 pagi itu setelah 1,5 bulan. Iya. Nah, di 1,5 bulan itu Mas dapat apa aja Mas? Maksudnya ketemu apa? Biasanya kan kalau orang tapa ya punten kadang suka ada gangguan gitu. Nah, kalau masalah gangguan alhamdulillah nggak ada ya. Cuman ada suatu kejadian setelah saya 2 minggu. Oh, setelah 2 minggu. Iya, setelah 2 minggu saya ada kejadian aneh. Yaitu yang saya tempatin itu, si pohonnya melintir sendiri. Melintir? Iya, melintir kayak panggal gitu. Kayak hidup Mas, kayak gangsing. Iya, kayak gangsing gitu. Buset. Jadi muter gitu. Muter. Setelah itu ada beberapa detik lah, berhenti lagi, lalu muncul. Ya, muncul seorang kakek-kakek. Iya. Jadi kalau itu ngasih pituah lah kalau kata orang Sunda ya. Ngasih pituah bahwa saya ini nggak apa-apa, bakal kuat gitu. Tapi itu maksudnya bukan orang Mas? Bukan. Karena kalau yang namanya orang yang di tengah hutan gitu, nah lagian kakek-kakek kan itu yang datangnya. Bukan orang biasa gitu. Nah setelah itu dia ngasih pituah, lalu beberapa menit ya dia menghilang lagi. Penglihatan juga gelap lagi gitu. Setelah itu terus saya diam lagi, yaitu sampai 1,5 bulan. Nah, untuk si kakek-kakek itu Mas, bentuknya kayak gimana Mas? Maksudnya untuk ya, pakaian? Iya, pakaian gitu kan? yang namanya kakek-kakek gitu, pakai sarung gitu ya, kayak kakek-kakek biasa. Kakek-kakek zaman dulu lah ya Mas. Kakek-kakek dulu, zaman dulu gitu. Cuman dia yang nggak pakai baju gitu. Oke. Setelah itu terus hampir
ketiga minggunya. Ketiga minggunya ada kejadian aneh lagi. Jadi apa Mas? Nah, itu datang seorang semut, bukan seorang semut ya. Datang semut yang jalannya berduyun-duyun hampir rapat begitu. Cuma panjangnya semeter lah kira-kira. Semeter, Ya. tapi dia maksudnya bergerombol gitu. Iya, Mas, ya? bergerombol melintasi badan. Oh, Jadi bukan saya melihat di depan gitu, melintas ke badan saya gitu, naik gitu. Naik ke badan, muter gitu di badan, lalu turun lagi, pergi nggak tahu kemana gitu. Nah, sesudah itu kita jalani lagi yang disuruh sama juru kunci itu. tapak lagi gitu Mas? Iya, tapak lagi, biasa lagi gitu. Sesudah itu udah ya sampai 1,5 bulan. Oke. Kita ada yang nyuruh, nggak tahu dari mana datangnya, nggak ada reaksi apa-apa, bahwa bahkan pohon itu juga diem biasa. Normal lah ya Mas? Ya normal, tapi ada suara tanpa kelihatan orangnya. Suaranya gimana Mas? Ya suaranya nyuruh pulang gitu. Jadi kalau kita, orang Sunda bilang mah Cep, entos salira entos ngejeuhna pulang gitu. Oke. nah gitu. Setelah itu lalu dia muncul, yaitu dari dalam pohon itu munculnya badannya itu. Jadi datangnya kayak kita buka pintu gitu. Oh, jadi dari dalam keluar dia Mas? Iya, dari dalam pohon itu akarnya kan gede gitu. Bener. Nah dia dari situ kayak kita bukain pintu gitu, keluarnya itu si kakek-kakek itu nyuruh kita pulang. Nah sudah itu terus suruh mandi dulu, yang namanya di apa kata orang, bukan kata orang ya, ya emang kata orang, Hulu Citarum namanya. Iya. Harus mandi, sedangkan waktu itu kan saya nggak bisa apa-apa, jangankan untuk jalan, Betul. tangan juga nggak bisa bergerak gitu. Saya harus gimana, sedangkan itu udah nyuruh pulang Oke. si kakek itu. Nah saya terpaksa memaksakan diri ya sambil ngesot gitu, kayak ngesot lah jalannya, emang ngesot gitu. Jadi jalannya pulang merangkak ya Mas ya? Iya. Berarti dari keluar hutan itu merangkak Mas? Iya, sedangkan jauhnya dari hutan itu ke si juru kunci, Ke rumah? iya ke juru rumahnya hampir 3 kilo. kunci. 3 kilo? Iya, hampir 3 kilo. Ya ada kalau 3 kilo mah. Sedangkan kita nggak bisa apa-apa, badannya nggak bisa gerak, cuma ngesot aja, maksakan diri. Nah setelah itu mandi dulu, sesudah itu disuruh mandi jam 4. Jam 4 subuh ya Mas? Ya pagi. Jam 4 pagi. Lalu ada yang nitip itu juga di atas air itu ada kayak ikan gitu, kayak ikan berkelintir gitu, suruh diambil. Sama si juru kunci itu? Iya. Kepada Mas? Bukan si juru kuncinya, yang si kakek-kakek yang tadi itu, yang nyuruhnya pulang. Yang nyuruhnya pulang itu kan bukan juru kunci, itu kan yang kakek. Oh iya. Nah sudah itu suruh diambil, itu di tengah apa di tengah-tengah air gitu ya, kolam ya, kayak kolam mata air gitu, mata air cuma gede tempatnya, tempat mandi kayak gitu. Nah setelah itu udah diambil, kita mandi, kan airnya dingin banget di situ. Betul. Kayak di kulkas. Jadi mana kita nggak ada tenaga, mandi air dingin langsung gitu. Sampai kita mengeluarkan darah tuh dari air besar gitu. Ngeluarin darah? Iya, Masnya? darah. Iya. Dari mulut? Iya, dari mulut, dari pantat juga gitu.
setelah itu kita pulang, ya itu dibawa yang ikan itu, tapi ikannya udah mati. Emang udah mati? Iya, nggak hidup, udah mati. Tapi di perjalanan itu berubah. Si ikan itu? Ya, si ikan itu di perjalanan kita sambil duduk kan udah kecapean nih, mana jalannya setapak, jadi nggak tahu arahnya kemana. Karena waktu itu saya juga baru pertama kali ke situ, ke hutan itu, nggak tahu jalan arahnya kemana. Pokoknya saya ngikutin jalan setapak aja gitulah. Nah di perjalanan saya berhenti, pegang ya itu ikan yang dipegang tadi, kenapa rasanya beda gitu. Bukan saya megang ikan lagi, ternyata saya diliatin ikan itu berubah menjadi kayak pisau gitulah. Kayak pisau, cuma kecil, berbentuk keris kayak gitu, cuma kecil, yang kecilnya gitu. Nah setelah itu saya terus maksain sampai ke juru kuncinya itu 5:30. Jadi kita perjalanan jalan ngesod itu dari jam 3 sampai 5:30. 6. Iya. Sejauh 3 km. Iya. Jalan merangkak. Iya. Nah setelah itu kita ke rumahnya si juru kunci itu. Tapi posisi si kakek itu ngedampingi mas? Iya ngedampingi. Sampai rumah juru kunci? Iya. Sampai dekat gitu. Sampai dekat. Soalnya ngomongnya masih saudaranya itu. Nah kita ceritain sampai rumah ke si juru kunci itu bahwa saya ada yang nganterin, ada yang jajapin si kakek-kakek. Dia cuma tersenyum karena itu udah tahu itu mah saudara Aki katanya gitu, masih saudara Aki, keturunannya. Nah di situ terus ngobrol-ngobrol di rumah. Saya nggak bisa, tadinya mau minum gitu, dikirainnya mau dikasih minum apa gimana gitu. Ini mah enggak, cuma disuruh diem dulu, katanya belum selesai. Berarti selama itu mas gak makan? Enggak minum? Iya enggak. Siang malam yang namanya tapa ya nggak boleh makan kan gitu. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol belum selesai katanya. Ada lagi, jadi kita diberangkatin lagi nih ke atas, ke hutan. Jadi harus menempuh 7 hari lagi. 7 hari lagi? Iya. Sedangkan saya kan udah disuruh pulang nih. Ada yang nyuruh pulang. Tapi ini kenapa harus diatasin lagi? Kata si kuncen? Iya, kata si juru kunci itu. Nah, ternyata yaitu belum kesampaian katanya yang diinginkan sama saya waktu itu. Emang yang diinginkan sama Mas Bejo apa mas? Ya waktu itu apa ya, kayak kalau waktu itu kan masih darah muda ya. Kita pengen ada kekuatan gitu. Oh iya. Jadi kita menginginkan kekuatan badan gitu, kayak dipukul kuat gitu. Iya, kebal lah ya. Iya, kebal gitu. Kalau sekarang kayak Selimban gitu mungkin. Tapi ya alhamdulillah waktu itu kesampaian. Setelah apa 7 hari lagi mas? Iya. Karena langsung diuji itu sama juru kuncinya. Langsung diuji kebenarannya ilmu itu gimana. Nah setelah itu udah beres gitu, lalu kita kan masih banyak yang diinginkan nih. Setelah udah kejadian yang di suatu tempat yang itu di gunung itu. Berarti untuk keinginan mas
untuk supaya menjadi kebal itu sudah selesai Iya, sudah dan selesai. sudah terbukti ya Mas. Iya. Nah, tapi nggak sampai di situ juga. Mm. Katanya kata juru kunci itu ya tahu-tahu ada yang nembak gitu. Nah, setelah itu kita harus berangkat. Ada yang nembak maksudnya? Iya, maksudnya kalau ada yang nembak tembus lu cenah gitu. Oh, Jadi nambah kekuatan gitu maksudnya. Kita harus pergi ke daerah Baduy. Nah, setelah di Baduy itu lama. Kita mau ketemunya susah sama orangnya, cuma ya kalau orang-orang dulu mungkin ya udah pada tahu. Mungkin kalau sekarang mah memo gitu, kayak gitulah. Dikasih surat gitu, ditujui sama si itunya, langsung nyambung gitu. Betul. Nah, kita diterima dengan baik. Nah, kita di situ ditaruh lagi di hutan tuh. Jadi kita didiemin lagi di suatu tempat, itu di hutan. Lama itu di situ sampai hampir 1 bulan lagi di situ. Nah, di situ mah banyak kejadian yang aneh-aneh. Jadi kalau tengah malam nih udah mulai redup-redup kita mau sore, ketakutannya banget. Karena ada apa? Suaranya banyak, kayak suara apa kalau istilahnya kuntilanak kayak gitu. Jadi kita nggak kelihatan, cuma suara-suaranya aja gitu. Nggak ngewujudin ya Mas, nggak menampakin. Nah, kalau setelah itu sampai udah baru 2 minggu lagi, kita ya baru ketemu sama kakek-kakek yang kayak orang pedalaman gitu. Tapi berwujud mukanya kayak harimau. Nah, di situ ngeri banget mah. Hampir saya juga nggak kuat mau lari tadinya, cuma nggak kuat ya, badannya lemes. Kita kan sambil puasa, kita makan siang malam. Nah, diem aja, pasrah aja kita. Nah, setelah itu dia ngasih air gitu, kayak air gitu, disuruh minum. Kita disuruh minum, lalu dia pergi lagi, nggak tahu kemana gitu larinya, menghilang. Nah, di situ baru udah 3 minggu, jadi disuruh pulang. Nah, di situ pulang kita kalau di situ mah bukan juru kunci, namanya kepala suku kayak gitu. Nah, disuruh dikasih lagi kita memo dari situ. Dikasih lagi memo, ya harus ke Labuan Ratu gitu. Nah, sesudah itu, nah di situ agak ngeri juga di Pelabuhan Ratu. Kita ditempatin cuma bebas ya, bukan di hutan, tapi di pinggir lautnya gitu, kayak karang gitu. Didiemin di situ, kita bertapa lagi sampai ya ketemu kayak kalau sekarang mungkin dibilangnya Nyi Roro Kidul itu mungkin. Berarti ketemu Mas? Iya, cuma kan waktu itu masih emang nggak tahu Nyi Roro Kidulnya gimana. Cuma dandanannya ya mirip-mirip kayak gitu, kayak pengantin gitu. Nah, di situ dikasih lagi wejangan ya, dikasih lagi wejangan, disuruh tidurnya di tempat hotelnya yang 308 208 di kamarnya itu. Padahal waktu itu terus juga waktu itu nggak dikasih izin, kan ada juru kuncinya ya. Jadi kan sulit mau ngebuktiinnya. Ditahan dulu waktu itu 2 hari setelah dia
bikin ritual kayak gitu, mungkin dia yang membenarkan saya ini disuruh gitu. Oke. Harus tidur di kamar itu gitu. Nah, lalu diizinin tidur, ya di situ ketemu sama Mas? dia benar-benar berwujud nyata gini. Nyi Roro Kidul, Mas? Iya, Nyi Roro Kidulnya. Jadi memang benar ada gitu. Yang disuka di kamar itu kan nggak boleh sembarangan orang. Oke. Nah udah ketemu, dia ngasih petunjuk lagi harus ke daerah Sancang. Daerah Sancang. Iya. Cuman waktu itu kan saya udah kelemasan badan, saya istirahat dulu. Setelah istirahat hampir 6 bulanan, baru kita ke Sancang gitu. Nah udah 6 bulan di Sancang, karena kita udah dikasih petunjuk nama orangnya, nama juru kuncinya. Saya udah dikasih lagi tempat. Di situ yang paling ngeri pengalaman hidup saya itu. Wah. Karena apa? Ularnya banyak waktu itu. Ular, Mas? Iya, ular nyatanya gitu. Oh iya. Bukan ular siluman, bukan. Ular benerannya banyak. Orai kobranya banyak, orai-orai yang lainnya juga banyak. Ketakutan banget waktu itu mah, hampir nggak jadi saya juga. Karena takut sama ular. Oke, Mas, dan tadi kan setelah bertapa di 3 tempat ya. Iya. Yang pertama kan untuk memiliki ilmu kebal. Terus yang kedua juga kan biar kebal ditembak. Nah, ini yang pas di tempat yang ketiga di Sancang, itu yang dapetin apa, Mas? Nah itu mah kalau yang di Sancang itu saya itu jadi mau bisa menolong orang gitu, kayak ngobatin gitu. Oke. Nah setelah itu ya saya diizinin, terus sampai itu mah cuma lamanya 2 minggu. Nah alhamdulillah. Nah setelah itu kita dikasih bacaan-bacaannya kayak mantra-mantra gitulah. Nah setelah itu kita amalkan, alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Manfaat gitu. Manfaat untuk orang banyak ya, Mas? Iya, manfaat untuk orang banyak. Kita karena sering ada yang ke rumah minta didoain kayak gitu, orang yang sakit alhamdulillah sembuh gitu. Ya itu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi kita tidak memicu ke mantra itu gitu. Oke. Dan pada waktu berarti itu kan tahun 95 ya, Mas ya? Ya. Berarti itu udah meningkat Mas ke umur 96 itu. Oh 96. Iya. Berarti pada waktu itu Mas umur berapa tahun, Mas? Itu baru 15-an. 15 tahun? Iya. Udah ngulik yang kayak gitu, Mas? Iya. Karena waktu itu, karena saya kan sejak kecil waktu itu. Sejak kecil udah belajar kayak gituan. Tapi ya nggak tahu artinya gimana waktu itu kan, sama orang tua disuruh puasa kayak gitu. Sama nenek gitu. Nih puasa, ini puasa gitu. Tapi nggak tahu apa itu isinya gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu sampai sekarang ada hikmahnya juga, ada manfaatnya buat orang banyak. Biasanya yang Mas tolongin itu orang-orang yang sakit apa tuh, Mas? Ya kalau itu yang kebanyakan ya semacam ada yang kena santet. Wah. Gitu, ada yang sakit biasa, ada yang kena setan gitu. Terus stroke juga gitu, macam-macam lah gitu. Jadi mungkin
Mas Bejo ini kalau zaman sekarang sih bisa dibilang apa ya, pengobatan alternatif ya Mas ya. Iya, bisa juga mungkin. Oke, tadi Mas kan tuh Mas tapa selama 1,5 bulan, Ya. bahkan itu kan ditambah juga kan sampai 7 hari ya Mas ya. Emang itu nggak masuk makanan, masuk minuman Mas? Ya enggak tuh, yang nggak disuruh, kan disuruhnya enggak juga gitu. Jadi kita kan yang namanya tapa nggak minum nggak makan. Kuat bos. Cuma kebetulan ya itu kan daerah situ kan dingin mungkin, jadi nambah kekuatan juga gitu. Tapi kalau kita daerah panas nggak mungkin kuat mungkin. Oke. Logikanya gitu. Oke Mas, cukup segitu ceritanya Mas. Iya, cukup aja dulu. Mungkin nanti Ah, sebenarnya pengalaman spiritual dari Mas Bejo ini banyak teman-teman. Dan mungkin cukup sekian, nanti mungkin untuk di episode selanjutnya Mas ya. iya, karena waktu ini udah malam nih. Udah hampir subuh. Asik. Serius, ini udah mulai ngantuk Yang pasti teman-teman, itulah cerita dari Mas Bejo. Kita ambil hikmahnya, kita ambil segi positifnya, buang yang buruk-buruknya, termasuk juga Mas Bejo dengan pengalaman spiritualnya. Dan alhamdulillahnya Mas Bejo bisa ngobatin orang ya Mas ya. Iya. Maksudnya Insya bisa ada manfaatnya buat pribadi, diri sendiri juga kan, termasuk juga orang lain. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen cerita seperti Mas Bejo, boleh kirimin ceritanya ke email Antara Channel atau DM aja Instagram antarachannel.official. Yang lagi nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar konten kita semakin berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten atau video-video misteri selanjutnya. Oke, mungkin segitu saja. Saya Egray, Mas Bejo, dan San Sanceng Antara Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak, mereka ada.